Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlis sidqi wal wafa. Hadratul kiram, para alim, para ulama, para habaib, wabil khusus kepada para pengasuh komunitas Lentera Hati yang dirahmati Allah, segenap jajaran pengurus komunitas Lentera Hati yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Juga wabil khusus untuk yang selalu setia menemani kita dalam setiap kajian, yaitu presenter idola kita, Mas Abdurrahman Afif. Monggo sareng-sareng kita doakan mudah-mudahan semua guru-guru kita, semua para pengasuh komunitas Lentera Hati, para pengurus-pengurusnya, juga jamaah-jamaahnya tanpa terkecuali, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang sedang menghadapi masalah hidup, mudah-mudahan diberi solusi oleh Allah atas permasalahan yang sedang dihadapinya. Mudah-mudahan rumah tangga kita semua menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan putra-putri kita semua menjadi putra dan putri yang solih dan solihah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita masih dalam di bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Dan itu adalah suatu hal yang semestinya kita syukuri. Karena bertemu dengan bulan Ramadan itu adalah sebuah anugerah. Sebuah anugerah dari Allah untuk kita semua yang sudah seyogyanya untuk kita syukuri. Karena di dalam bulan Ramadan itu banyak sekali fadilah, banyak sekali hikmah, dan banyak sekali keistimewaan yang dapat kita pungut, dapat kita ambil, dapat kita cari selama kita berada di bulan Ramadan. Dan yang paling besar di dalam bulan Ramadan itu adalah ada suatu malam yang kita kenal dengan malam Lailatul Qadar. Yang mana malam Lailatul Qadar itu adalah suatu malam yang nilai keistimewaannya itu sama dengan 1000 bulan. Nah, itu luar biasanya di situ. Salah satu keistimewaan bulan Ramadan karena adanya Lailatul Qadar. Itu cuma salah satunya saja. Kalau di toko-toko yang mungkin kita kenal pada suatu momentum, kita diberi banyak bonus, maka di bulan Ramadan ini Allah juga mengobral pahala. Allah memberikan banyak bonus kepada kita. Dan pastinya sangat sayang kalau momen ini kita lewatkan begitu saja. Makanya monggo, walaupun kita sudah mulai memasuki hampir pertengahan bulan, yang mana kalau secara naluri insani tenaga sudah mulai terkuras nggih. Mungkin yang asalnya semangat di tanggal-tanggal 1, 2 dan seterusnya, ini sudah mulai memasuki hampir pertengahan bulan. Mungkin semangatnya kendor, nggih, kendor. Monggo jangan kasih kendor.
Jangan kasih kendor. Kita tetap bersemangat, kita tetap berusaha untuk bersemangat di dalam mencari keistimewaan di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah untuk mencari, untuk berusaha meraup, berusaha menggapai berbagai macam keistimewaan di bulan suci Ramadan. Dan mudah-mudahan kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu juga salah satu harapan dan cita-cita saya di dalam bulan suci Ramadan ini. Mustami'in dan mustami'at dimanapun Anda berada, marilah kita melanjutkan kajian kita. Dan saat ini kita sampai pada pasal wa min syurutis sholati ad-dhaharah. Engkang buka kitab, monggo dipun buka kitab Sulam Taufiknya, dicari pasalnya. Insyaallah yang akan kita baca pada pagi hari ini adalah wa min syurutis sholati ad-dhaharatu minal hadatsil akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal muallifuh rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Faslun utawi iki iku ana pasal siji. Wa min syurutis sholati, lan iku setengah saking piro-piro syarate salat. At-taharatu utawi sesuci, utawi suci, minal hadathi saking hadath, al-akbari kang gede apa hadath. Jadi di antara syarat-syarat sholat, di antara syarat ketika hendak melaksanakan sholat, kita harus dalam keadaan suci atau melakukan bersuci dari hadas besar. Lek jaler biasane hadas besar niku karena junub. Kalau perempuan bisa jadi karena suci dari haid atau suci dari nifas. Jadi manakala kita sebagai seorang muslim hendak melaksanakan sholat, maka kita yang sedang memiliki hadas besar niku berkewajiban untuk melaksanakan bersuci dari hadas besar tersebut. Boten angsal moro-moro sholat. Bahkan kalau sholat dalam keadaan membawa hadas, bukan pahala yang kita dapatkan, melainkan dosa yang kita peroleh. Karena syarat untuk melaksanakan sholat itu harus suci dari hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Sehingga manakala kita dalam keadaan memiliki hadas besar karena junub, karena tidur, kemudian bermimpi dan mengeluarkan sperma, atau kalau perempuan suci dari haid, suci dari nifas, tapi belum melaksanakan mandi, maka sebelum sholat hendaknya kita harus melaksanakan bersuci dari hadas besar. Wahwa utawi at-taharah minal hadatsil akbar iku al-ghuslu, atus. Agar kita bersuci, agar kita suci dari hadas besar,
maka kita harus melaksanakan mandi. Bukan sebarang mandi, boten pokoke jegur utawa nyiram banyu datang awak, boten. Ada kewajiban-kewajiban yang memang harus dilakukan ketika kita melaksanakan mandi. Boten pokok keramas, boten pokok slulup, boten pokok jegur, boten. Ada hal-hal yang memang diwajibkan ketika kita melaksanakan mandi yang bertujuan untuk mensucikan diri dari hadas besar. Kemudian apa saja hal-hal yang mewajibkan kita untuk melaksanakan mandi niku? Walladzi utawi barang yujibuhu kang majibake apa alladzi ing ghusl iku khamsatu asya'a 5 pira-pira perkara. Ada 5 hal yang mewajibkan kita untuk melaksanakan mandi. Sing pertama napa? Khurujul mani. Nyatane metune mani, mengeluarkan sperma, ngetokno mani. Baik sperma tersebut itu keluar dikarenakan sebuah mimpi, atau sperma tersebut keluar karena memang sengaja dikeluarkan, atau karena melakukan sebuah hubungan intim, maka orang yang mengeluarkan mani tersebut, orang yang mengeluarkan sperma tersebut wajib untuk melaksanakan mandi. Itu yang pertama. Ingkang nomor kalih wal jima'u lan jima'. Yang nomor 2, hal-hal yang mewajibkan kita untuk melaksanakan mandi yaitu jima' atau melakukan hubungan suami istri. Terjadi iltiqaul khitanen, terjadi bertemunya 2 hal yang disunat dari laki-laki dan perempuan. Hubungan intim niku. Maka manakala seseorang melakukan hubungan intim, maka dia juga berkewajiban untuk melaksanakan mandi. Walaupun belum mengeluarkan mani misalnya. Terus intinya, ketika kita melakukan hubungan intim dengan istri kita, walaupun toh kita tidak mencapai klimaks misalnya, belum sampai mengeluarkan sperma dalam hubungan tersebut, itu pun juga sudah menyebabkan kita untuk melaksanakan mandi. Terus antara mengeluarkan sperma dan melakukan hubungan intim itu adalah 2 hal yang berbeda. Walaupun mengeluarkan sperma bisa jadi itu dikarenakan kita melakukan aktivitas jima itu sendiri. Itu yang nomor 2. Engkang nomor 3 wal haidu lan haid. Menstruasi, sesuatu yang memang wajib terjadi untuk kaum Hawa, untuk para perempuan. Sesuatu yang pasti dialami oleh setiap perempuan yaitu menstruasi. Jadi manakala ada perempuan itu mengalami menstruasi pada usia haid, yakni usia 9 tahun komaria, maka setelah darah tersebut itu mampet, setelah wanita tersebut itu suci dari haidnya, maka pada saat itu pula wanita tersebut wajib untuk melaksanakan mandi. Yang berikutnya wan nifasuh lan nifas. Nifas itu adalah darah yang keluar pasca melahirkan, itu nifas.
selama keluarnya tersebut itu belum melebihi masa 15 hari. Terus misalnya tanggal 1 melahirkan, tanggal 3 keluar darah, itu masih dikategorikan sebagai darah nifas. Yang pasti darah nifas itu adalah darah yang keluar pasca melahirkan. Kalau darah di antara dua bayi kembar, itu bukan darah nifas, itu masih yang. Misal, tanggal 1 mengeluarkan bayi pertama. Kemudian ia mengeluarkan darah. Pada tanggal 2 keluar bayi yang kedua. Maka darah yang keluar di antara bayi yang pertama dan bayi yang kedua itu belum bisa dikategorikan sebagai darah nifas. Darah apa, Pak? Darah nopo niku ya. Darah nopo niku, Gus? Itu darah haid kalau memang memenuhi ketentuannya. Enten syarate. Lek tidak memenuhi syarat haid, tidak bisa dikatakan sebagai darah haid, maka darahnya dikategorikan sebagai darah istihadah. Insyaallah kata. Intinya, ketika seseorang mengalami nifas, mengeluarkan darah pasca melahirkan, kemudian ia suci dari nifasnya, maka pada saat itu ia berkewajiban untuk melaksanakan mandi. Wal wiladatu lan mana. Yang terakhir, yang nomor 5, hal-hal yang mewajibkan mandi itu adalah melahirkan, ngelairno. Terus ini juga berlaku bagi kaum perempuan. Maka manakala perempuan tersebut itu melahirkan, maka ia berkewajiban untuk melaksanakan mandi. Itulah dereng atus. Dia belum melaksanakan bersuci dari hadas besar. Kok melaksanakan sholat, maka sholatnya tidak sah. Dan bukan hanya tidak sah, bukan malah mendapatkan pahala. Sholat yang dilakukan dalam keadaan memiliki hadas besar tersebut berkategori haram dan itu adalah berdosa. Terus nggih, lek pun suci, nggih, enggal-enggal mandi. Ketika kita sedang memiliki hadas besar karena mengeluarkan sperma atau dikarenakan melakukan aktivitas hubungan intim antara suami dan istri, maka hendaknya sing apik niku dienggal-enggal mandi agar segera suci dari hadas besar. Terus salat, waya salat ngikari cukup wudu tok kalau memang boten enggak ada wudu. Sebab suci dari hadas itu adalah syarat daripada melakukan salat itu sendiri. Kemudian fardunya mandi itu ada berapa? Wa furudul ghusli. Utawi piro-piro fardune atus iku ithnani loro. Fardunya mandi itu ada 2. Kalau tadi di awal pembahasan saya tadi menyatakan bahwa mandi yang wajib itu tidak hanya menyiram tubuh dengan air. Boten cukup dengan menceburkan diri ke dalam air, ke dalam sungai, ke dalam kolam atau bahkan ke dalam laut sekalipun tanpa melakukan fardu. Itu tidak bisa dikategorikan sebagai mandi wajib. Karena di dalam pelaksanaan mandi wajib itu ada fardu, ada sebuah keharusan yang memang harus dilakukan ketika kita melaksanakan mandi. Fardunya mandi itu ada 2. Hal-hal yang diwajibkan ketika kita melaksanakan mandi untuk mensucikan diri dari hadas besar itu ada 2. Sing pertama nopo? Niyatu raf'il hadatsil akbari. Nyatane
niat ngilangake hadas al akbari kang gede opo hadas. Terus ketika kita melaksanakan mandi sing berkategori wajib niku wau, yang bertujuan untuk menghilangkan hadas besar yang ada pada diri kita, maka pada saat melaksanakan mandi kita harus melaksanakan niat. Makanya mboten cukup jegur, mboten cukup nyiram banyu nang awak, mboten cukup nyemplung. Wong atus wajib niku tiang atus untuk menghilangkan hadas besar tersebut wajib melaksanakan niat ketika melakukan mandi. Lek mboten niat, mboten ilang hadasnya. Lek mboten niat. Niatin apa? Ya, niat menghilangkan hadas besar, wa nahwiha dan lain sebagainya. Niku ingkang pertama. Ingkang nomor kali napa? Wa ta'mimu jami'il badani. Lan meratani sekabehane badan. Basyaron, apane basyaron? Kulite. Wa sya'ron lan rambute. Wa ingkathufah senejan ketel apa syakrun. Fardunya mandi yang nomor 2 yaitu meratakan air ke seluruh kulit dan rambut. Tidak boleh ada bagian yang terlewatkan. Semua harus terkena air. Anggota tubuh yang berkategori anggota lahir itu semuanya harus terkena air ketika melaksanakan mandi. Tidak boleh ada tempat atau bagian yang dilewatkan. Sebab lek wonten ingkang terlewatkan karena mungkin ada penghalang yang menyebabkan air tersebut itu tidak sampai pada kulit, maka maka mandi yang kita laksanakan itu berkategori tidak sah. Sehingga kalau mandinya tidak sah, maka hadasnya juga masih tidak bisa dikatakan hilang. Sehingga dia tidak boleh melaksanakan sholat. Insyaallah mekaten itulah yang bisa kami sampaikan. Satu pasal nggih, boten kata, tapi harapan saya mudah-mudahan walaupun sedikit bisa menjadi pundi-pundi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Karena memang masih ada sesi interaksi. Sementara waktu kami kembalikan kepada Mas Abdurrahman Afif sebagai presenter. Monggo Mas Rahman. Baik, terima kasih disampaikan atas kajiannya, tausiahnya. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita pendengar pengajian. 334935068. Ini ada yang masuk dari Ahmad Sahal di Wonorejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Gus, apakah daging kuda boleh dikonsumsi dan bisa dijadikan hewan kurban atau nuwun? Daging kuda. Nggih, daging jaran. Sambil menunggu dan sambil mencari mungkin ada yang lain. Baik, ini ada yang masuk lagi. Okay. Dari Abdul Halim di Pasuruan Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mohon pencerahannya, apabila niat mandi besar dilakukan tidak saat ambil air atau menyalakan shower untuk gerocok seluruh badan, melainkan sebelum ambil sudah melakukan niat, itu bagaimana Gus? Matur nuwun. Ini ada yang masuk dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mbak Bu Ani. Mau tanya Pak Yai. Ingat. Kemarin itu saya itu Bu, radionya, halo, radionya bangun, nggak kedengaran. Gitu, mulai. Kemarin saya berangkat terawih sama cucu saya. Yeah. Menemukan uang 50.000 di jalan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Gimana guys? Nggih, niku mawon ibu sinten niku? Bu Ani. Bu Ani. Nggih, Bu Ani di Rejoso. Oh, Ibu Hani yang ada di Rejoso, matur sembah nuwun atas atensinya. Masalah yang dipertanyakan kalian Ibu Hani niku wau kalau di dalam masalah fikih niku namanya lukotoh, temuan. Menemukan barang, menemukan sesuatu di jalan atau dimanapun itu bukan tidak serta-merta menjadi milik kita. Terus ketika kita menemukan sesuatu, misalnya nemu duit, berangkat terawih, nemu yatro di dalan, di delok kali tangan kok duit akhirnya kita bawa, niku mboten angsal ngeten. Mboten angsal. Napa malih dipun infakkan. Jelas kalau kita berinfak dengan sesuatu yang bukan milik kita, itu kita tidak mendapatkan pahala. Malah kita kategori ini nggih dosa. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu indah dan Allah hanya akan menerima sesuatu yang indah. Sing apik, sing elek mboten bakalan dipun terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan milik kita. Boleh kita menggunakan barang temuan tersebut dengan satu ketentuan, manakala ada orang yang mencari, kita berkewajiban untuk mengganti. Terus Ibu Hani nggih. Kalau memang ada yang mencari uang niku, nggih monggo dipun gantosi. Dipun jenengan ganti. Dan ketika jenengan mengganti uang tersebut, jenengan kekno datang yang mencari niku wau. Sing jelas uang niku kan gak ada tiang niku wau. Ketika jenengan sampun gantos, jenengan gantosi, maka uang sing dipun infakaken, sing asale niku adalah milik orang niku wau. Ketika jenengan gantos niku malih dados milik jenengan, sehingga angsali jenengan berinfak, angsali jenengan bersedekah iku mboten haram malih melainkan berpahala insyaallah mekaten. Langsung datang masalah ingkang tanglet daging kuda itu halal untuk dikonsumsi nggih. Angsal niku dimakan. Le angsal nggih, kalau pertanyaane oleh ndak dikorbankan? Nggih oleh. Boleh-boleh saja, wong dagingnya itu halal untuk kita konsumsi. Tapi sementara niki belum pernah saya mendengar ada orang kurban kalian siaran. Tidak terbiasa. Inggih. Ini ada tambahan dari Bu Oliver banyak. Inggih. Bu radionya Bu. Ya, Enggak. sampai sekarang nggak ada orang yang nyari. Tapi punya siapa saya nggak tahu. Inggih. Gimana gitu? Nggih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mungkin Gus ada orang yang lewat atau saya pas lewat situ Nggih. waktu groko-groko saku jatuh. Jadi Ndak kerasa. tidak terasa. Nggih. Lah, tidak ada yang Nggih. ngaku is. Nggih, mboten madosi nggih terus Bu Ani. Ibu sini Bu Ani nggih. Bu Ani. Bu Ani. Mboten nenten. Nggih, mboten napa-napa, Bu. Mboten napa-napa. Kalau memang jenengan memilih untuk mengambil uang niku wau mboten napa-napa. Tapi ada ketentuan yang semestinya harus dilakukan. Napa? Iklan. Lek secara fikihnya niku nggih woro-woro teng pasar sapa sing kelangan duwe, woro-woro teng pintu-pintu masjid sapa sing kelangan duwe. Lek sak mangke nggih mungkin pakai tulisan nggih ndek dekek teng madinge tiap lembaga niku napa teng peken-peken atau kita bisa menggunakan media sosial kita untuk melakukan sebuah keharusan yang diakibatkan kita menyentuh atau mengambil barang temuan niku wau.
Kalau secara fikihnya seperti itu. Mboten napa-napa. Jenengan bawa kemudian jenengan infakkan dengan satu azam bahwa jenengan akan mengganti uang tersebut kalau memang nanti ada yang mengklaim wonten ingkang ngaku. Bahkan kalau memang uang niku wau, uang yang jenengan temukan di dalan niku wau akan hilang, iki duit iki lek gak tak jopo hilang kok iki. Malah gak temu karoane, wajib jenengan angsale mendet niku wau, mendet untuk jenengan amankan. Agar nek sing ketemu sing duwe jenengan bisa mengembalikannya. Terus intinya lek jenengan sak mangke niku berazam, berniat untuk mengembalikan ketika nanti menemukan pemiliknya, maka insya Allah kategorinya yang Ibu Hani lakukan niku kategori ini saya niku. Insya Allah mekaten. Oke. Yang dari Abdul Alim, Udah apabila niat sampun. mandi besar tadi, sampun nih. Oh nggih. Enggak mandi besar niku niat nggih. Pelaksanaan niat ketika melakukan mandi besar itu ketika membasuh awal bagian yang kita basuh nggih. Terus boten angsal kita melaksanakan niat ketika menghidupkan shower. Sik durung mancur showere pun niat utawa ket nguripi. Yang pasti pelaksanaan niat, waktu pelaksanaan niat mandi itu adalah ketika kita membasuh awal bagian daripada tubuh yang kita sirami dengan air niku wau. Insyaallah makaten Mas. Baik, demikian untuk Abdul Halim yang di Pasuruan. Kami tunggu atensi Anda 303 43 745 777. Sambil menunggu pertanyaan ini, coba kami baca woro-woro dari Pak Ketua Lentrati. Untuk mengingatkan panjenengan yang mungkin kemarin masih belum ada rezeki dan sekarang rezekinya sudah diluaskan oleh Allah SWT, Anda bisa daftar nabung kurban di Komunitas Lentrati ke-7 tahun 2023 atau 1444 Hijriah yang insya Allah akan disembelih di halaman rumah seksi kesehatan Ibu Rika Kuswarini dengan nominal cuma 3 juta. Untuk kelompok satu ini sudah ada Nur Ardiansyah Pratama Putra Surabaya, putra dari Ibu Nur Khosia Kajar Kuning. Ada Bapak Haji Suwada Kajar Kuning Kedawung Grati Pasuruan. Yang ketiga ada Dr. Andes Haji Sultan Wahyudi Kebonagung Pasuruan. Dan juga ada Abidah Asyifatul Qudsiah binti Bapak Arif Anwar Jalan Melati Pasuruan Kota. Nah, ini ada yang masuk dari suara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau punya lahan untuk diwariskan kepada anak, apakah harus yang tertua itu di bagian belakang? Seperti itu Pak Ustadz, gimana menurut penjelasan Pak Ustadz? Kalau yang tua ditaruh di depan, katanya orang-orang yang tua harus di belakang, mangku yang muda begitu. Demikian atas penjelasannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tradisi nggih. Tradisi ini wong sing sepuh-sepuh. Dan saya agak kesulitan jawab ngeten sebab gak pati sepuh. Kalau secara fikih wong napa niku kategorinya hibah nggih. Bukan warisan atau warisan nggih dibagi mawon. Kalau warisan sudah meninggal gitu. Nggih, kalau warisan niku ketika sudah meninggal. Kalau masalah hibah atau apapun itu bisa kerso kalau secara fikih. Tapi kalau ada tradisi dari orang tua kita semacam itu nggih, kalau memang
sae tidak melanggar aturan syara nggih sae mawon kita mengikutinya, tapi bukan sebuah keharusan. Intinya seperti itu, Ibu. Terus tolak ukur kita di dalam bertransaksi apapun, pakai itu jual beli, hibah dan lain sebagainya, tolak ukur kita adalah syariat. Syari wallah wan nabi yang dituangkan di dalam kitab-kitab fikih. Kalau masalah tradisi niku selagi ini tradisi niku mboten bertentangan dengan syariat nggih sae untuk kita amalkan, sae untuk kita terapkan. Kalau memang lek jarene sing ada tradisi sing tuwa niku di belakang tujuane niku filosofinya niku mangku nggih. Saya kira nggih sae-sae mawon ngeten niku. Tapi yang pasti bukan sebuah keharusan. Keharusan. Oke, insyaallah maka. Karena nasib orang berbeda. Oke. Kalau ketika memakai tradisi seperti itu, yang tua mangku di belakang, pas yang tua tidak punya rezeki yang baik, yang muda-muda baik-baik juga. Artinya ada yang menjadi pegawai, pengusaha, kasihan juga. Jadi akan sing mangku ya. Kapotan. Itu namanya mangku bumi. Baik, ini ada tambahan dari Ibu tadi sebelum kami baca dari Pak Rob. Keliru nih kan. Targus. Ini ada lagi masuk terusannya mungkin. Saya tidak melanggar aturan syarat. Oh. Baik, ini berikutnya ada dari Pak Rofik di Sungai Kulon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus mau tanya, orang yang menikahi perempuan tapi setelah akad nikah tidak memberi nafkah dohir dan batin, apakah ini berdosa karena yang laki-laki belum punya pekerjaan cukup? Sekian, terima kasih. Kalau nafkah dohir batin, kalau batin saya kira sudah bisa waktu itu Gus ya. Kalau nggak bisa berarti ini ada masalah ini. Ada masalah berarti. Kalau dohir baru masih kerjanya. Masalah nafkah nggih. Nafkah niku memang kewajiban bagi suami dan harus dilakukan, harus diberikan kepada istri. Lek wonten suami niku belum memberikan nafkah, maka balik datang sing wedok. Secara fikih lho nggih saya jawab niki. Kalau sing wedok niku gelem bersabar, ya alhamdulillah. Neriman. Dan itu adalah wanita idola ngeten niku. Belanjani alhamdulillah, kadhe belanjani ya gak pati innalillah. Neriman sae niku, sae. Tapi kalau memang perempuan tersebut niku keleresan niku bukan boten sabar, nggih. Terus boten sabar, ya napa? Saged ngutangno niku. Per hari niku biasane mangane pirang piring. Niku asline hukum Islam niku mboten memberatkan kok. Mboten memberatkan. Kewajiban memberikan nafkah niku nggih beras biasane mangane sedina ping pira, kan ngeten niku. Tidak harus uang dengan nominal yang besar, mboten. Islam itu sangat bijak, sangat bijaksana dan tidak pernah memberatkan. Terus intine lek wong lanang niku wau mboten saged memberikan nafkah, sing wedok mboten sabar, maka sing wedok niku wau saged ngutangno. Utang sampean diutang sakmene, aku 3 dina gak dikai mangan umpam. Saged diutangaken niku. Lek mboten sabar. Bahkan kalau memang wanita tersebut niku tetap mboten purun sabar, dia bisa mengajukan fasakh. Sing penting mboten nusus. Nusus niku napa puri, minggat. Aja minggat dadi wong wedok niku. Oleh minggatan. Lek selama tidak diberikan nafkah dia bersabar.
terus akhirnya mboten nopo habis kesabarannya misalnya, akhirnya ndak pati sabar, boleh saja mengajukan fasakh atau merusak nikah melalui pengadilan agama, mengajukan talak saged niku. Nggih, lek dereng saged, kalau memang sudah terjadi pernikahan, ojo pegatan lah. Sampun ngantos pegatan, monggo dibicarakan dengan baik, sing sabar dek ya, aku sih durung iso nyambut gawe. Insyaallah wong wedok niku nggih mboten repot, kok napa malih sudah ada benih-benih cinta niku biasanya sangat sabar, insyaallah makaten Mas. Baik, kalau mendengar tadi harus dicari utangan, ini pernah ada teman yang curhat, saya ini kan belum kerja, ndak nemu kerjaan terus. Akhirnya istri saya ini ya sabar menunggu, tapi dihitung. Ya, Utangnya. diutangnya. Jadi setiap hari itu kalau Oke. pagi misalkan istri 1, anak 2 dianggap 50.000. Nggih, nggih. Kali 2 100. 100. Sehari 100. Nggih, Akhirnya ngakak-ngakak piye iki. hak perempuan niku memang seperti itu. Mboten napa-napa wong wedok niku nganggep utang nang blonjo sing mboten dikekno kali bojo niku. Wow. Aturane ngeten, Mas. Nggih. Saya juga ketawa. Ya, saya doakan mudah-mudahan cepat dapat kerjaan. Nggih. Alhamdulillah dapat kerjaan karena dia biasanya kerjanya merantau. Nggih, nggih. Akhirnya pas merantau dihitung juga waktu pulang. Utang segini loh. Benar itu lah. Nggih, nggih. Bagus, ini rupanya sudah habis. Kita Nggih. tutup dengan doa. Mungkin doa khutbah Quran ya. Biasanya saya ditanya ini. Mboten apal. Ya, Allah marhamna guys. Dalam Allah marhamna bil Quran. Mas Rahman mawon pun sing donga, kula sing ngamini. Monggo pun. Mboten, monggo pun. Tutup dengan doa yang lain aja. Nggih pun monggo pun Mas Rahman. Lho, monggo, Monggo Mas. nate ngeten lho. Mboten. Kula sing ngamini. Kula presenter ya. Bareng tutup doa. Nggih. Penutupun monggo. Nggih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin hamdan yuafi yukafi mazida. Rabbana lakal hamd Allahumma inna nas'aluka bihaqqil Fatihatil mu'azzam. Amin ya Allah. سبيل المثاني أن تفتح لنا بكل خير وأن تفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا معاملة أهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأهلنا وأصحابنا Amin. Kebanyakan orang من كل محنة وفتنة وبؤس وضير إنك ولي كل خير متفضل بكل خير Amin. ومعطي لكل خير يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة قنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Baik pendengar cinta Lentera Hati, usai sudah kebersamaan kita di program Lentera Hati yang dipancarluaskan